Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wa ahfaz wa ayyid nawdatul watni fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ibadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ala al-huda wa dalalati al-khair ibtigha mardatillah wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala wa ballagha risalahu wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah kasyaballahu al-gummah wa jahidu fi sabilillahi haqqa jihadi wa jahidu fi sabilillahi hatta ataka al-yaqin. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah wa yabqa rabbuna wa yafna kulla syai'. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, assalamu alayka ya sayyidi al-mahdi khalifata Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi Isa nabi Allah, assalamu alayka ya sayyidi al-Syekh Muhammad Zainuddin bin Abdul Majid Sultanul Awliya Allah, amma ba'd. Ya, kita sama-sama berdoa anakku sebelum kita mulai. Kita baca Fatihah satu kali ya, dengan sirnya Fatihah, dengan rahasia yang ada di suratul Fatihah. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat bala, bencana, musibah, kemudian guru kita juga ya. Yang paling perlu ya, semoga kita dilindungi dari sifat malas ya. Dari sifat malas ini adalah ya puncak kegagalan. Sifat malas ini, sifat malas, sifat ya merasa bosan, itu puncak ataupun fondasi orang gagal itu ya. Ya, puncak kegagalan itu ya. Al-Fatihah. Ya kenapa ya alhamdulillah anakku ya. Pada kesempatan yang mulia ini ya, kita kembali diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita menderita di kala kita masih muda daripada kita menderita di kala waktu tua. Dengar baik-baik ya. Lebih baik kita menderita di kala kita muda daripada kita menderita di kala kita tua. Apa maksudnya ya? Apa ini? Lebih baik ketika anak-anakku masih muda seperti ini, habiskan susahnya belajar, biarkan kita menderita, daripada dikala kita tua tidak ada kerjaan kemudian menderita. Apa kalau lihat ada orang, kadang-kadang orang tua ya minggu apa kalau bahasa kita menson, kalau mikul ya,
mikul ya, maaf ya, kita minta maaf ya, mikul barang, istilahnya mikul barang. Ya, itu kasihan abah, udah tua, ada sering abah lihat ya di daerah-daerah ya, di bagian-bagian di ketika kesini ya di jalan kita lihat tua, ada yang mikul bambu ya, ada yang mikul ranjang ya, tidak salah ya. Bahkan itu pekerjaan yang halal ya. Yang halal ya, tapi cuman itulah yang mereka yang orang tua kita yang tadi ya berceritakan itu yang bisa dikerjakan ya. Cuman itu yang bisa dikerjakan. Kalau nggak kerjakan itu ya tidak ada penghasilan ya, tidak ada dapat beli beras, beli itu mungkin ya. Ada yang abang lihat kemarin begini, itu tua pokok ya, pokok ya, mungkin dia mau ke pasar atau kemana ya, ya tidak masalah ya, tidak masalah ya. Cuman ya, kalau kita yang berpendidikan ya na'udzubillah ya, seperti itu ya. Ya. Biasanya kalau yang udah ada pendidikannya, tambah dia tua ya tambah dihormati ya, tambah dihormati, kemudian tambah dia ya, kalau bahasa kita ada sudah pekerjaan yang dia kerjakan tidak terlalu berat ya, umpamanya mengajar ya, atau mengajar ngaji TPQ umpama ya, sudah ada lah setidaknya ya, buat makan, buat beli beras ada lah. Ataupun ngajar di sekolah umpama, di pondok-pondok pesantren tempat mengajar. Artinya nggak terlalu berat lah pekerjaan itu. Dan rata-rata guru-guru kita ya tidak pernah ada yang kita lihat sampai begitulah. Wah, tua masih mensor, masih lalu dagang, kemudian ya alhamdulillah ya, karena mungkin ya tidak ada dulu tidak pendidikan, tidak sekolah ya, orang tua kita kan tidak sekolah, ataupun sekolah dulu tidak ada ya. Ya kita yang pemuda milenial inilah kalau bahasa orang sekarang harus cerdas anakku ya, harus cerdas, rajin-rajinlah belajar supaya tidak seperti pekerjaannya orang tua kita nanti. Setidaknya kalau kita jadi guru lah ya. Kalau jadi guru ya walaupun hanya ya 500 per bulan umpama ya udah lumayan buat belanja, misalnya yang laki-laki dapat 500, nanti juga yang perempuan umpama ya dapat 500 ya 1 juta lah penghasilan kan, alhamdulillah ya gitu. Abah lihat kalau lihat orang-orang seperti itu ya kasihan ya. Sampai dia bongkok ya masih ya Allah ya. Abah kasihan kalau seperti itu melihat itu ya. Ya alhamdulillah lah dari orang tuanya Abah, dari keluarga ya tidak ada yang sampai seperti itu. Ya. Alhamdulillah lah ya anakku ya. Nah oleh sebab itu ya, kalian atau anak-anakku yang masih muda rajin sudah, yang penting rajin. Orang rajin itu pasti, apalagi udah dia rajin, kreatif artinya kreatif dia biasanya kalau sudah selesai berpendidikan ada saja yang dia kerjakan ya tidak begitu melelahkan, tapi ya hasilnya tetap ada lah ya, paling setidaknya guru lah ya, guru ya. Ini guru ini pekerjaan mulia anakku. Guru ini pekerjaan mulia. Ya, di samping kita bisa mengamalkan ilmu, insya Allah ya hidup kita terjamin. Ada saja ya jalan rezeki kita Allah Subhanahu Wa Taala kasih untuk kita. Ya, betul itu ya anakku. Walaupun tidak negeri, ya, pasti insya Allah ya ada saja rezeki. Nah,
Itu yang abang mau sebutkan. Setidaknya ya anak-anakku ya jadi guru ya, apalagi kalau bisa jadi hebat lagi ya daripada itu, umpama ya jadi apa mungkin ya yang lebih umpama dari itu. Tapi pekerjaan yang mulia ya, kalau kita cari kemuliaannya ya jadi guru ya. Ya insya Allah ya. Ya silahkan yang cita-cita anakku yang jadi dokter silahkan. Sekarang kan kalau udah banyak Al-Quran ya, yang cita-cita jadi polisi silahkan, yang cita-cita jadi itu jadi ini silahkan. Ya karena insya Allah kalau udah ada hafalan Al-Quran ya mudah segalanya itu ya, mudah semua ya, mudah. Karena sekarang orang jadi dokter itu kalau ada hafalan sekian-sekian ada jalur jalannya, jadi polisi ada jalannya, yang penting hafal Quran. Ya, kejarlah yang seperti itu ya, jangan berpikir dengan tuh aku tuh ngawis, umpama aku jarang mondok ya ngawis endah. Jangan ya seperti ya, karena ya pekerjaan yang seperti itu pas kita sehat aja nanti. Kalau kita sudah tua apa masa kita masih ngawis terus kan? Ya kalau jadi guru ya insya Allah, walaupun apalagi jadi guru TPQ ya, walaupun sampai mati tidak ada yang melarang ya, tidak ada melarang. Guru-guru kita sampai mati mengajar, ya mengajar. Artinya ya pemasukan juga ada, mengamalkan juga ilmu juga bisa ya. Ya itulah maksud Abah ya, jangan seperti ya. Abah sering kasihan kalau lihat ada orang tua bongkok terus masih betul ya. Kadang-kadang mau ke pasar bawa itu ya. Ya begitulah dunia ini anakku ya, begitulah dunia ini. Ya setidaknya anak-anakku ya cita-citanya tinggi lah ya, jadi dokter. Kalau nggak ada duit jadi dokter ya jadi perawat, kalau nggak ada ya jadi guru lah. Atau yang laki-laki jadi apa gitu, jadi polisi atau apa. Ya kalau polisi itu masih itu paling jabatannya ya ada sih, uang pensiunannya ada. Ya bagus lah. Cuman paling kalau jadi polisi umur kalau bahasa kita ya tidak begitu lama ya, karena dipecat katanya gitu lah. Ya, artinya mana yang lebih baik lah anakku ya. Kalau menurut Abah dulu ya begitu ya, cita-cita ya kita harus tanamkan cita-cita kita anakku supaya dikejar. Misalnya kalian punya cita-cita, nah paling bagus, paling mantap itu punya pondok pesantren, itu sudah yang paling mantap itu. Kenapa? Ya, karena kalau orang punya pondok pesantrennya aman sudah. Aman, artinya enak dia ya, nyenyak sudah. Kalau bahasa kita, apalagi kalau pondok pesantrennya maju, tentunya kalau pertama itu susah ya. Kenapa seperti itu? Karena insya Allah ya dari pemerintah juga aman ya. Kemudian kita juga yang mengamalkan ilmu juga aman. Kemudian insya Allah kalau kita hidup sama santri berkah. Itu yang paling. Tapi kalau nggak bisa ya karena biaya orang kalau pesantren kan besar, perjuangan yang lama ya. Ya cukup mana yang bisa kita itu Pak paham itu manaku, itu cita-cita yang tinggi, jangan sampai ya Allah kasihan ya. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya Abah kadang-kadang berpikir ya, kita yang sudah ya lanjut ya, kalau bahasa kita sudah umur 30 ke atas ini sudah mulai mikir kita ya. Ya kira-kira apa pekerjaan yang yang tidak melelahkan ya begitu ya gitu. Nah, udah tenaga kita berkurang, tidak dulu ketika masih muda ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu dipikirkan anakku baik-baik. Tentunya satu rumusnya itu harus rajin belajar dari sejak sekarang, harus rajin. Rumusnya kalau mau sukses satu, rajin, bersabar, istiqamah. Walaupun capek sabar saja ya. Walaupun udah capek, kita tiap hari masuk umpama ya, sabar tiap hari ngapal, sabar ya. Allah tidak akan pernah dusta nanti dengan janji-janjinya. Kalau sudah kalian capek di masa tua enak nanti ya. Oh, dia menghafal Quran, ayolah ke pondok kami ya. Gajinya 1 juta per bulan, ada kan di pondok itu. Ayolah ke pondok kami ya, gajinya ya lumayan 1 juta ke 500 per bulan ya. Ayo ajarkan anak-anak kami dulu kitab,
Ayo jadi pengasuh di tempat kami. Ayo, jadinya di sana sini orang cari kita ya. Apa saja sudah berapa ya nyari ya. Udah semua nyari, di situ juga nyari ya. Di situ malah disuruh tinggal. Terus pokoknya banyak yang nyari kita ya. Itu dulu kita susah dulu ya, susah. Tidak begitu kita selesai ya langsung itu dari susah dulu, kita ngapal tiap hari, terus ngaji kitab siang malam ya di Mahat itu dari pagi sampai zuhur tiap hari itu tidak ada libur kecuali Jumat. Itu ngaji lagi, kita ngaji Jumat, tidak ada libur di Mahat itu, tidak ada libur ya. Tiap hari itu ya, kadang bosan ya, tapi kita paksa aja. Habis ngaji Mahat ngaji lagi kita, maghribnya ngaji lagi ya sampai jam 10, habis itu ngaji saja terus ya, baru kita dicari sana sini. Ayolah ya, walaupun apa belum ke Mekah itu banyak yang nawarin ke Batam itu, ayo aja di tempat kami, ayo aja ya, begitu ya. Orang lihat tuh ya, dia tahu kita sudah sekolah, dia cari kita, ayo ngajar di tempat kami. Gajinya kalau dulu di Batam itu 1,5 juta per bulan. Terus kalau di Dompu kemarin itu ya cuma berapa ya, per bulannya nggak banyak, tapi tunjangan sekali bos itu 2 juta itu di Dompu. Terus ditawarkan lagi ke sana kemarin ya, apalagi sekarang ya. Tapi apa pilih yang sama kalian lah di sini. Walaupun makan seadanya, yang penting tidak terlalu jauh karena sudah capek ya, terasa capek sudah kesana kemari ya, pengen di rumah ya, tenang, mengajar di rumah ya, kalau ada rezeki ya buat pondok, kalau nggak ada ya udah mana yang ada TVQ, kemudian anak yang ngajar anak hafal Quran ya. Karena masih apa di toko itu ya, di rumah tahfiz itu masih itu ya. Itu setelah pulang dari sini ke sana, cuma dari itu yang minta untuk hari hari Selasa sama hari Kamis itu nggak usah ada jadwal, karena ada pengajian tafsir di Lelek malam Rabu sama malam Jumat ya, begitu ya. Anaknya tentunya susah dulu ya, susah ya. Kita lanjutkan lagi ya. Mengapa motivasi ini supaya hidup ya kita ini, anakku, kedepannya hidup kalian ini, karena kita sudah merasakan ya, kita sudah merasakan gimana ya pahitnya lah, apalagi di Lombok ini anak ya Allah. Di Lombok ini kalau kita nggak ada ilmu pengetahuan, sengsara hidup kita ya, karena Lombok ini sudah sesak ya, sudah sesak di Lombok ini ya. Ya kalau ada anak yang mau keluar ya keluar, kalaupun di rumahnya ya silahkan ya. Tapi jangan lupa ya, ajarkan anak TBQ dan lain sebagainya, buka TBQ ya. Sekolah tapi dulu ya, sekolah dulu, jangan kalau masih baru tamat SMA orang kurang percaya. Setidaknya ya Mahat lah, sekolah dulu ya, sekolah dulu kalau bisa S1, S2, S3 ya dulu ya itu. Sekolah dulu, jangan pulang dari kan kalian ini setara dengan SMA atau MTS ya. Jangan langsung pulang buka TPQ, orang masih kurang percaya walaupun kita alim ya. Setidaknya ya Mahat lah gitu, karena perlu juga itu ya, yang namanya sekolah dulu ya. Paham toh? Ya alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasallam bi ihsanin wa la haula wala quwwata illa billah. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sayyidis salihin fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana kemarin ya? Ya perhatikan yang selanjutnya ya, perkataan ulama yang kemarin. Dikasih tanda ini ya. Innal mu'allima wa tabiba kilahu man sudah apa? Ya bukan. Nah ini perhatikan. Apa
kalau udah ngomong, nah dulu pernah operasi itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan anakku. Ya, kau ini tandanya ada. Amin tauqiril muallimi alla yamshiya amamahu, dan dari ya, cara kita ta'zim kepada guru kita, muallim kita itu la yamshiya amamahu, jangan sekali-kali berjalan di depannya kalau guru itu lagi berjalan, kecuali diizinkan. Misalnya guru biar misalnya di kelas ya, di kelas kalau seperti kita ini ya, kalau guru belum keluar ya jangan, tapi tanpa izin ya, kalau diizinkan silakan. Ini maksudnya yamshiya ini berjalan ya, berjalan. Mungkin kalau kalian atau kita pakai motor ya mungkin beda lagi ya. Ini yang berjalan, yamshiya berjalan. Berjalan artinya dia lagi jalan, jangan lewat depannya ya. Artinya lebih dulu kita jalan di depannya, terus guru kita di belakang. Ini maksudnya ya. Mungkin kalau motor beda, ataupun kalau kalian keluar, umpama keluar dari sini ya berjalan pulang ya mungkin beda ya. Karena mungkin guru pakai motor, ya pakai apa-apa kalian duluan itu lah. Ini yang berjalan sama kita, sama-sama berjalan. Yamshi namanya itu. Yamshiya itu namanya ya, berjalan. Jangan pernah mendahului guru atau berjalan di belakang guru. Pernah terjadi di masa Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Sayyidina Ali ya, kalau bahasa kita di kala itu waktu subuh ya. Di kala itu waktu subuh, sahabat ya, Rasulullah sudah kumpul di masjid ya. Rasulullah sudah kumpul di masjid. Ya, sahabat juga begitu. Tinggal Sayyidina Ali yang belum kumpul ya. Tinggal Sayyidina Ali yang belum kumpul ya. Karena kalau bahasa kita ya, walaupun tidak begitu jauh rumah Sayyidina Ali dari Masjidin Nabawi ya, masjidnya baginda Nabi itu tinggal Sayyidina Ali ya, dilihat ya. Karena begitu datang Rasulullah, sahabat langsung kamat untuk sholat subuh ya. Sahabat ya kamat seperti biasa kamat ya, sholat subuh sama Nabi. Pada saat itu ya, ya, Rasulullah mulai takbir ya, sahabat ikut takbir, baca Fatihah, baca ayat, kemudian ruku. Rasulullah ruku. Ya, dikala Rasulullah ruku ya, ya lama sekali rukunya Rasulullah, tidak seperti biasanya. Sahabat yang merasakan kok begitu lama gitu, di hatinya para sahabat, kok begitu lama ya Rasulullah. Nah, apakah sholat subuh kali ini beda atau dengan subuh yang lain, kok begitu lama gitu ya Rasulullah. Terus setelah itu datanglah, udah lama sekali Rasulullah ruku ya. Baru datang Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, baru ikut takbir kemudian langsung ruku. Kan dapat rakaat ya. Dapat satu rakaat Sayyidina Ali, baru bangun terus seperti itu. Habis ya salam, Rasulullah selesai salam ya, salam ke kanan kemudian ke kiri. Setelah itu ya habis wirid zikir, kemudian Rasulullah ya menyampaikan sesuatu. Ya ashabi, ya, wahai para sahabatku. Sebelumnya itu ya sahabat menanya, ya Rasulullah ya, nanya ya, tadi kami merasa lama ruku kali ini, apakah sholat subuh ini berbeda dengan sholat subuh yang lain atau seperti apa ya baginda Nabi? Ini Rasulullah, wahai sahabatku, tadi pundakku, kata baginda Nabi, dipegang sama Jibril, tidak dikasih bangun. Dipegang sama malaikat Jibril, tidak dikasih bangun. Terheran para sahabatnya, ya Rasulullah, lantas penyebabnya apa? Penyebabnya ya, bahwa ya, Sayyidina Ali
pada saat itu ya, Ali tidak menceritakan, tapi Rasulullah tahu ya bahwa ada sahabat atau ada di antara kalian ya yang terlambat datang, ya, yang terlambat datang. Kemudian malaikat Jibril menekuk pundakku supaya dia dapat apa? Dapat rakaat. Akhirnya heran, kiri kanan sahabat cuma satu yang terlambat datang, Sayyidina Ali ya. Akhirnya Sayyidina Ali ditanya oleh Rasulullah, ya Ali, ya Ali, apa yang tadi, mengapa kamu terlambat sehingga Jibril? Ya, karena Rasulullah melihat di depan itu sama dengan melihat di belakang. Ada kan disebutkan dalam salawat itu ya, Rasulullah melihat depan sama dengan melihat Sayyidina Ali. Sehingga apa dibilang ya Ali, katakan apa yang menyebabkan engkau terlambat datang tadi. Karena beda ini suasananya, Jibril turun langsung. Tentunya Rasulullah juga ingin ingin tahulah. Wahai Ali, apa yang menyebabkan kamu terlambat datang? Ini berkaitan dengan yang tadi itu. Ya Rasulullah, tadi ada orang tua sekali, tua renta pakai tongkat. Nah, pakai tongkat, tua renta pakai tongkat. Kemudian orang apa? Aku malu, kalau bahasa kita, aku malu ya Rasulullah untuk mendahului orang tua ini. Ya, aku sangka dia ke masjid orang tua ini kan? Aku sangka dia mau ke masjid untuk sholat. Ternyata setelah lewat masjid ya Rasulullah, malu mendahuluinya. Makanya terlambat Sayyidina Ali sholat. Setelah sampai depan masjidmu ya Rasulullah, orang tua itu jalan, tidak masuk untuk sholat karena ternyata dia orang Yahudi ya Rasulullah. Dia orang Yahudi gitu. Dia orang Yahudi tidak sholat. Ya seandainya aku tahu ya mungkin aku depankan supaya tidak terlambat sholat bersamamu ya. Tapi aku menghormati orang tua itu ya Rasulullah. Sodaqta ya Ali, benar. Itulah penyebabnya malaikat Jibril menekuk pundakku supaya tidak mengangkat badanku untuk melanjutkan rakaat, ya, untuk melanjutkan gerakan sholat karena hormatmu kepada orang tua yang tadi walaupun dia orang Yahudi. Allah ya. Karena dia hormatnya kepada orang tua walaupun dia bukan agama Islam, tetap Allah muliakan Sayyidina Ali. Apalagi menghormati guru. Tidak berjalan di depan guru ya. Itu dahsyatnya ya. Sayyidina Ali saja yang hormatnya Sayyidina Ali ke orang tua yang bukan orang Islam ya, malaikat Jibril ya menekan pundaknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk tidak melanjutkan rakaat ya. Ini sebagai dalil ya bahwa menghormati guru itu sangatlah wajib. Menghormati orang tua yang bukan agama Islam saja harus kita hormati walaupun dia bukan agama Islam. Ya, masalah agamanya lakum dinukum waliyadin. Agamanya agama kita. Tapi hormat tetap. Jangan setelah kita kita lihat dia Yahudi atau dia non Muslim, Kristiani umpama Kristen, kemudian kita olok-olok dia kena tuanya, mungkin gak usah ya, tetap kita hormati, silahkan. Kalau masalah agama apalagi orang tua kita, apalagi guru kita. Paham dong? Nah, jangan berjalan di depan guru kalau kita sama-sama jalan ya. Kalau misalnya ya kita pakai motor ya mungkin kita tidak tahu, tidak masalah ya. Atau ada keperluan kita hormat saja dari jauh ya, kalau bahasa kita hormat ya dari jauh. Kita duluan mungkin karena ada yang mendadak kita mau ke rumah sakit umpama kan ketemu dengan guru di jalan ya, bisa kita duluan kan gitu. Ini yang berjalan yamshi maksudnya ya. Paham kan? Kemudian selanjutnya apa juga? Wala yajlisa makanahu. Jangan duduk di kursinya. Jangan duduk di kursi guru, ya.
Kecuali ya kursi itu misalnya kita mau ganti kursi guru, kemudian dikasih dikasih santri misalnya kursi itu beda lagi. Ini yang masih misalnya di sini apa pakai kursi, tapi kan kita nggak pakai kursi ini. Kalau nggak pakai kursi ya tidak masalah ya. Ini pakai kursi umpama, atau kursi yang kemarin kan kita pakai kursi itu. Ya, itu jangan duduk. Wala yajlis makanahu, jangan duduk ya di kursi guru. Ya Allah ya. Ini betul ini ya. Betul ini. Karena gara-gara hilang kebarokahan itu semua ilmu kita hilang nanti kebarokahannya, kemudian tidak ada manfaatnya ya. Kemudian selanjutnya yang paling dahsyat lagi ini ya. Ini yang jarang kita wala yabtadi'a bil kalam innahu illa biizni. Jangan pernah ya, memulaikan perkataan di sisinya, di sisi di depannya, illa biizni, kecuali izin. Izin artinya ya boleh kita berbicara, cuman jangan sampai terlalu banyak bertanya, terlalu banyak bicara. Gurunya belum menjelaskan sudah. Ya, kalau mungkin ada kejadian yang tidak masalah ya, ada kejadian di pondok begini atau buya begini tidak masalah. Cuma jangan sampai berlebihan saja. Pingin dia didengarkan sama gurunya jadinya ya. Jangan seperti itu. Intinya jangan berlebihan. Ya mungkin ngomong ya silahkan ya sepantasnya ya. Di depan guru ya sepantasnya, jangan sampai berlebihan ya. Wala yabtadi'a bil kalam. Jangan sampai memulaikan perkataan, ucapan sebelum diizinkan sama guru. Bu, apalagi ngomong di waktu guru menjelaskan. Tambah dahsyat ini ya. Kalau ngomong ketika guru menjelaskan ini ngomong ketika guru diam saja ya. Ketika guru diam, misalnya diam, belum disuruh ngomong, sudah ngomong saja, itu nggak boleh. Apalagi lagi ngomong, terus ngomong ya. Guru lagi menjelaskan, lagi dia bicara di belakang. Oh, itu dahsyat itu ya. Jangankan ilmu itu, jangankan ilmu, barokah pun tidak didapatkan itu. Nah, apalagi ilmunya lagi ya. Itu. Guru lagi menjelaskan masalah penting ya, masalah agama, masalah ibadah, masalah hukum, dia bicara itu. Enggak bakalan dapat ilmu itu sampai kiamat, tidak dapat itu ya. Paham tuh? Berapa ini dari rumusnya ini ya. Kemudian selanjutnya wala yas'alahu syai'an inda malalatihi. Ya. Kemudian jangan yas'alahu, bertanya terlalu banyak.